was built to last with the webs I'm weaving. I could change the past, I know I will achieve it. Got my foot on the gas, never stop competing. Balikin. Gua harus gua sampein dulu nih Bang. Ini orang tadi yang bergerak terus bergerak, tolak 3 Gua banget ini. Mana nggak ada. Oh, iya, iya. Bang, itu berarti kaos gua itu bang. Ya, ini tinggal Apa pakai kaos saya? Ini tinggal kita tambah 3 periode bawah. Nanti beliau yang nih, Bang Masinton. Iya. Ini gua sarikan dengan sangat gampang nih apa pembicaraan tadi nih. Tadi lagi berkelahi soal 2,5 atau 3 periode. Jangan soal kehendak DPR aja, tapi juga kehendak rakyat yang lu pikirin. Nah, kira-kira gitu, Bang. Ya. Ya. Jadi pertama, mohon maaf terlambat ada kegiatan di DPC di Dapil Jakarta Selatan. Jadi ini kan kita harus memanaskan terus Untuk rakyat. untuk berbaris ini ya, berbaris atau Berjalan beriring. ya, kan kalau Untuk pemilu. ya Tanggal berapa sih pemilu apa? Pemilu tanggal berapa sih bang? Ya nggak tahu ada nggak. Kali-kali. itu nggak baik. Nggak, kan kemarin Iya, ada senior PDI Perjuangan Pak Bambang Pacul bilang, ya kan, Iya. berbaris itu banteng. Iya. Kalau yang nggak bisa berbaris itu celeng katanya dia. Itu kata Sidik katanya kan, ketua PNI lama. Nah ini konsolidasi ini untuk merapatkan barisan atau karena ada ya celeng Enggak atau lah. gimana Bang? Enggak, itu rutin kalau PDI Perjuangan itu rutin. Jadi karena ini kan bukan sekedar partai elektoral, tetapi partai yang memang mengemban satu ideologi yang namanya Marhainism. Jadi kaum Marhain. Nah jadi tadi mohon maaf, jadi saya belum dengar apa sih alasan argumentasi dasar 3 periode itu, baik yang dilontarkan dari kekuasaan maupun nggak tahu kalau tadi sudah disampaikan oleh Pak Kodari atau Bung Panel atau narasumber sebelumnya tentang alasan 3 periode itu apa gitu. Nah pertama jelas bahwa reformasi dan demokrasi itu koreksi terhadap kekuasaan penyelenggaraan pemerintahan ya dalam era-era sebelumnya di mana undang-undang dasar kita ya, tidak secara tegas dan jelas di situ mengatur tentang periodisasi masa jabatan presiden. Nah sehingga periodisasi presiden itu tidak jelas, tergantung kekuasaan maunya penguasa pada saat itu mau berapa periode. Nah ketika reformasi dan demokrasi ya kita harus ingatkan kepada kekuasaan perjuangan reformasi dan demokrasi ini bukan turun dari langit, bukan pemberian, tapi perjuangan reformasi dan demokrasi tahun 97 dan berpuncak pada tahun 98 adalah ya dengan segenap pengorbanan jiwa bahkan raga untuk memperjuangkan demokrasi ini. Jadi kalau datang dari kekuasaan ide 3 periode itu yang benar-benar dia tidak mengerti tentang reformasi dan demokrasi itu. Maka dalam proses reformasi dan demokrasi itu sebagai koreksi terhadap kekuasaan yang lama, maka disepakatilah untuk dilakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Dituangkanlah dalam bentuk konsensus yang tertulis bahwa masa jabatan untuk menghindari kekuasaan yang semena-mena, yang absolut tidak tahu batasannya kapan, maka dibatasilah 2 periode per 5 tahun. Tapi menurut Mr. Q Itulah konsensus dasar kita dalam reformasi dan demokrasi itu. Kalau kemudian datang ide 3 periode,
Ini ide yang mengangkangi reformasi dan demokrasi. Kalau dia datang dari kekuasaan, maka kekuasaan ini sejatinya tidak menjalankan mandat dan amanat reformasi demokrasi tahun 97 dan 98 itu. Nah, maka ini harus kita lawan. Ide 3 periode ini harus dilawan. Kawan-kawan mahasiswa, anak-anak muda, luangkan waktu sejenak. Tinggalkan buku, tinggalkan pulpen, tinggalkan tas, turun ke jalan. Anak-anak muda yang di dalam gang, tinggalkan sejenak, turun ke jalan, penuhi jalan. Kaum profesional yang hilir mudik di jalanan, hentikan kendaraan sejenak. Kita bunyikan klakson menolak kekuasaan yang absolut, ingin 3 periode itu. Kita harus tentang. Tidak ada kekuasaan yang semena-mena di dalam reformasi dan demokrasi ini. Kita harus memberikan kepastian terhadap generasi kita yang akan datang dalam mengelola negara. Kalau sekarang kita iakan 3 periode, apa ada jaminan bahwa nanti nggak akan minta 4 periode? Berikan kepastian, maka disitulah kita harus memberikan kepastian buat generasi kita yang akan datang. Baik generasi hari ini dan generasi yang akan datang. Penuhi jalanan, kalau itu memang agenda yang ingin dipaksakan. Sudah jelas rambu-rambu itu. Kalau ada datang dari dalam kekuasaan, ya, kalau itu dikemas dalam bentuk aspirasi, itu bukan aspirasi, itu tirani. Maksudnya Pak Luhut? Saya nggak mau menyebut orang. Kelompok yang ingin mendorong 3 periode itu berwatak tirani. Penggalangan dukungan untuk penyampaian 3 periode itu dimobilisasi. Siapa yang hari ini menginginkan 3 periode? Real rakyat kita tanyakan. Tidak ada. Ini Pak. Ya, bagian dari mobilisasi tadi. Nah, maka kalau saya berpandangan ide ini masih berjalan, kita minta hentikan. Jangan dikamuflase. Ya, saya curiga jangan-jangan agenda pemilu itu cuma kamuflase. Plan A-nya ternyata 3 periode. Iya ya. Plan B-nya perpanjangan, penundaan pemilu. Plan C-nya baru pemilu. Itu udah dijawab sama Mr. Q tadi. Ya, artinya berbahaya ketika datang ide 3 periode itu menjadi plan A. Ini apa? Nggak bisa. Ini pemerintahan yang diisi oleh kaum oligarki, bukan kaum demokrasi. Ini bukan pemerintahan yang demokratis, mengerti mandat dan amanat reformasi dan demokrasi tahun 98 itu. Ini bahaya. Maka kita ingatkan, kekuasaan yang berwatak tiran ini ya, harus dikubur dari sekarang. Berpikir 3 periode saja itu pelanggaran, apalagi melakukan mobilisasi. Sudah tidak adil sejak berpikiran. Iya. Kasih mic dulu Bang, kasih mic dulu Bang. Nah, dan sampai sekarang ya mohon maaf, tidak ada alasan argumentasi dasar tentang 3 periode. Rakyat kemudian dicekokkan dengan isu 3 periode. Ya foto. Demokrasi itu ide, bukan otot. Ini kekuasaan ingin menggunakan ototnya, menggunakan sumber daya kuasa dan uangnya untuk memaksa dan mendikte agendanya. Ini bahaya. Ya, jadi situasi yang bahaya ini dengan ide 3 periode ini harus menjadi concern kita bersama. Itu yang saya minta tadi. Teman-teman pers, tuliskan penolakan itu. Teman-teman mahasiswa, tinggalkan bangku kuliah dan tinggalkan semua, letakkan buku, pulpen di meja, tinggalkan ruang kelas, turun ke jalan. Profesional yang hilir mudik di jalan, kita hentikan sejenak kendaraan kita,
1 hingga 5 menit kita bunyikan klakson penolakan 3 periode tadi. Harus digalang perlawanannya. 3 kali klakson. Klaksonnya berkali lagi. Nah itu. Nah, jadi kalau saya lihat inilah yang disebut kepentingan oligarki kapital. Ini yang mendesakkan oligarki kapital. Kaum oligar yang nyaman dengan kekuasaan hari ini. 3 skenario mereka ciptakan. Plan skenario A-nya 3 periode. Plan B-nya penundaan pemilu. Plan C-nya mendukung calon boneka yang bisa mereka setir kalau terjadi pemilu di 2024 nanti. Saya nggak tahu calon boneka, yang jelas sudah ada deklarasi boneka itu. Nah, 3 agenda kelompok oligarki kapital inilah yang dominan sekarang, mencoba dipaksakan, didiktekan 3 agenda ini nyata. Bang, tapi kan isu 3 periode ini kembali mencuat pasca hubungan Bu Mega dan Ganjar juga semakin panas nih sekarang. Apa PDIP dan Ganjar yang kemajon, yang apa Mas Bambang Pacul. Sikap politik Ibu Mega jelas, beliau selalu berpikir dalam perspektif kebangsaan. Politik kebangsaan bukan sekedar politik kekuasaan. Politik elektoral itu harus menjadi bagian dari politik kebangsaan. Politik kekuasaan itu harus menjadi bagian dari politik kebangsaan. Maka kalau Ibu Megawati ya sebagai ketua umum PDI Perjuangan ya didesak-desakkan, ya beliau dengan segala pertimbangan. Emang ada yang mendesak, Bang? Apa? Yang mendesak? Ya adalah pengen desak-desak PDI Perjuangan dari eksternal ya. Ini kan lawak-lawak ini. Deklarasi terhadap si A, contoh ya. Si A ini kadernya PDI Perjuangan, wah paling bagus apa segala macam, maka PDI Perjuangan harus mencalonkan dia. Oke. Ini upaya mendikte PDI Perjuangan yang dilakukan pihak eksternal. Upaya mempeta komplit PDI Perjuangan. Upaya untuk mendowngrade Bu Mega dan Mbak Puan. Ya, kalau kita lihat tuh, wah kalau ini nanti nggak dicalonkan PDI Perjuangan, kami nggak akan dukung PDI Perjuangan. Ya nggak tahu apakah itu ada pendukung. ya, Ya, gitu, Bang. kita lihatlah itu adalah buzzer. Bahasa buzzernya kan begitu, buzzer yang online maupun offline. Pertanyaannya, pernah nggak kalau dia memang mendukung itu dan tidak ingin mendikte PDI Perjuangan, pernah nggak kalau Partai Demokrat contoh ya, Partai Golkar tidak mencalonkan si A yang kami deklarasikan, kami tidak akan memilih Partai Golkar. Tidak ada narasi itu, Pak. Semua ditujukan pada PDI Perjuangan. Artinya apa? Ada upaya sistematis untuk mendikte dan memaksa PDI Perjuangan. Tapi PDI Perjuangan itu memiliki mekanisme sendiri. Ibu Megawati itu jalannya politik kebangsaan. Di seberangnya itu politik kekuasaan. Bukan semata-mata kekuasaan ansih. Karena apa? Kalau kita lihat pemilu 2024 ini basic untuk pencalonan, syarat pencalonan presiden itu adalah berdasarkan hasil pemilu 2019 lalu. Maka suara rakyat yang dititipkan kepada PDI Perjuangan harus menjadi pertimbangan cermat oleh Ibu Megawati sebelum memutuskan. Toh agenda pemilu masih panjang kok, masih ada 2 tahun lebih lagi, gitu. Nah, maka disitulah kecermatan, ketelitian dan kehati-hatian beliau. Bukan sekedar karena ini ada yang udah kebelet, ya, pengen capres, terus wah ini surveinya ini apa segala macam. Bukan itu. Bukannya dulu Pak Jokowi kan kayak gitu, Bang? Apa? Pak Jokowi dulu kan karena surveinya gede Ya, banget. politik kan tidak statis. Yang dulu sama sekarang kan situasi berbeda. Oh, belajar dari Kan tidak bisa situasi dijadikan. terdahulu. Iya. Nah, kepemimpinan itu kan yang harus juga kita mempertimbangkan. Saya yakin Bu Mega pasti mempertimbangkan dalam aspek kebangsaan tadi. Nah, rekam jejak.
track record dari masing-masing calon, karakteristik leadershipnya, kepemimpinan dari si calon, itu akan menjadi variabel untuk melakukan penilaian terhadap masing-masing kandidat nanti. Kemudian ya prestasinya, jadi bukan hanya karena pajang wajah. Kemudian ya karakteristik dalam kepemimpinan, apakah ya dalam situasi saat ini ada segregasi keterbelahan tadi. Leadershipnya kan harus menjadi solidarity maker, bukan bagian segregasi yang membelah tadi. Tentu itu pertimbangan-pertimbangan cermat yang dilakukan oleh Ibu Megawati, dan keputusan itu tentu dengan segala kehikmatan beliau untuk bangsa ini. Maka nggak bisa didorong dipaksakan dengan buru-buru tadi. Mohon maaf Pak Kodari, jika kemudian dipaksakan dengan ini surveinya sekian, yes oke. Survei itu potret saat ini, kita tidak mengabaikan survei, tapi itu potret saat ini, ke depan sangat fluktuatif. Maka pertimbangan-pertimbangan itulah yang kemudian ya dijadikan dasar oleh Ibu Megawati sehingga jernih, cermat, teliti, dan berhikmat dalam mengambil keputusan. Oke, Bang Panel. I was built